Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Ma'arif sehat bergiat. Yes. Anak-anak, hari ini ada penilaian kinerja kepala madrasah. Jadi saya harapkan partisipasi kalian untuk mengikuti sampai selesai nanti. Tetap tenang di kelas dan tidak lalu lalang di depan halaman. Terima kasih, bisa ya. Sekali lagi yel-yelnya MTS Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Kepala MTS Ma'arif Jombang, Bapak Haji yang baik yang hormati dan guru, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian ini kelas 7, angkat tangan, kelas 7. Oh ya, kelas 8. Kelas 9. Kita sampai semua harus bersyukur bisa mencari ilmu di Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ya, sekolah sampai ini beraluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun teman sampean kalau melihat toncoku kok kakek, nggak apa-apa. Sampean termasuk di sini, teman sudah banyak. Tapi yang penting kalian semua tuh bersyukur. Karena apa? MTS itu adalah SMP plus. Saya ulangi, Madrasah Sanawiyah itu adalah SMP plus. Artinya apa? Kurikulum SMP ditambah kurikulum di Sanawiyah itu, jadi ada tambahan pelajaran agama, diantaranya Al-Quran. Apa enggak? Al-Quran, hadis, apalagi? Fikih, apalagi? Akidah, apalagi? SKI. Di SMP tidak ada. Kalau SMP negeri, SMP manapun hanya bunyi pelajaran pendidikan agama. Jadi mapel pendidikan agama hanya 2 jam. Sampai berapa itu banyak sekali, Quran hadis sendiri, fikih sendiri, begitu ya. Apalagi sekolah sampai ini dekat dengan masjid. Saya pernah ke sini jamaah dengan anak-anak semuanya kok pas duhur. Tanggal lali, pokoknya 2 minggu yang lalu ke sini. Dan itu harus kita syukuri, anak-anak nggak perlu kita mengeluh. Apa mengeluh itu? Belok konco-koncone, sekolahnya mewah-mewah, tidak apa-apa. Sampai harus bersyukur. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan pada para sahabat sampai kita semua, bahwa orang itu kalau kepingin jadi orang yang baik, itu yang pertama dipahamkan ilmu agama. Hadisnya berbunyi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, artinya apa? Barang siapa man itu orang, yuridillahu bi khairan, Allah akan mengendaki orang itu menjadi baik. Amin, kepingin baik apa tidak baik sih? Baik. Sak meniki pingin jadi orang yang baik. Jangankan ke anak-anak, orang yang masuk di lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan LP di penjara. Pak Agus pernah ketemu ketika Ramadan tahun berapa itu, masih di jadwal sana. Orang-orang itu mesti mengatakan begini, aku doa Pak sing do gini, iso anak turun tuh gak usah, begitu ya. Ada seorang yang dipenjara karena perbuatannya tidak bagus, perbuatannya karena melanggar aturan, itu pasti bahasa Jawanya mandek kosak aku doai, pasti itu. Artinya apa? Anak-anakku aja sampai begitu. Ini menunjukkan bahwa orang itu masih mempunyai keinginan menjadi orang yang baik. Apalagi anak-anak Ma'arif kabeh kepengin dadi wong apik. Mosok ono sampe ini kayak sing, wah aku kepengin dadi elek, wah dadi ngene, dadi ngene. Ndak ada ya, pasti kepengin jadi orang yang baik. Tapi hadis tersebut kata Rasulullah, syarat utama baik itu yaitu yufaqihu fiddin, dipahamkan dulu ilmu agama. Lah sampai di sini digembleng fikih, Quran hadis,
ditambah apalagi bahasa Arab, apalagi akidah akhlak, itu menunjukkan sampean itu akan diutarakan, akan dicetak, akan dibimbing oleh guru supaya besok jadi orang yang baik. Alhamdulillah. Itu aja, disyukuri. Oleh karena itu adik-adiknya nanti yang kelas 9, siapa kelas 9 tadi? Nah, adik-adiknya dikandani ke depan sekolah MTS Ma'arif PD. Pelajarannya akeh, cidak, iyup. Loh, gak panas, cidak masjid, newae sholat, cidak, gak melaku. Ada suatu lembaga itu. Kalau sholat zuhur itu gak duwe nggon. Jadi Pak Agus ini melalang buana kemana-mana ya. Ketika saya ke salah satu madrasah, kata sebutnya jenenge, nggak ada yang ngerasani, itu nggak pernah sholat zuhur. Loh, lah kenapa Pak? Bu, nah, kepalanya perempuan. Anu Pak, nggak ada tempatnya. Kok nggak ada tempatnya? Masa apa membimbing sholat zuhur kan nggak bisa? Katanya harus jalan kaki Pak, jalan kaki. Mau aku rada-rada. Subhanallah, ya mesti aja arek-arek ya pegel mlaku ngene. Wis Bu, nggak sholat nggone kelas yang kosong dibuat sholat zuhur. Sampai tidak usah membuat kelas yang kosong kayak musola. Di sebelah sana ada masjid besar sekali. Kena kayak pelayon ya, saking ngombone masjid. Ini sholat kafe ya zuhur ya. Putri juga begitu yang tidak berhalangan sholat semua ya. Ya alhamdulillah. Dengan demikian sampai diawasi sholat zuhurnya. Apalagi nanti sebelum sholat zuhur ada sholat duha. Ada sholat duhanya Pak. Nah, nanti sholat duha. Ndongakno wong tuane cikne rezekine akeh, halal, sangune ditambahi. Amin. Nek bapake penggaweane rezekine akeh, badine akeh, sangune ditambahi. Sampeyan begitu, sampeyan kok oleh duit akeh teko ndi gak iso. Sampeyan mesti lewatnya orang tuanya ibu dolan apa, bapaknya dagang dan sebagainya. Baik, ini sudah menjelang pas apa sih Pak sih Bu? Ya, zaman biyen ulangan saiki pas penilaian mesti ganti tok akhir semester, penilaian akhir semester tanggal berapa mulainya? Tanggal 6 sinau belajar. Ojo sampai gak usah sinau kok nurun koncone, nggak bisa. Usaha dulu ya, usaha dulu belajar apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Nilainya AP, alhamdulillah sampai yang kelas 7 naik ke kelas 8. Tapi semester ganjil masih yang semester genap. Nilainya api bisa munggah kelas. Sing kelas 9 begitu juga bisa melanjutkan ke madrasah yang diinginkan. Begitu ya? Nah, oleh karena itu bersyukur, mari kita ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian semua dengan keikhlasan ibu bapak guru di MTS Ma'arif ini menjadikan anak-anak soleh solehah. Ilmunya manfaat barokah. Amin. Besok menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus pada pengawas dari Kanwil, bukan dari Kemenak Pak Hewan. Kalau pengawas dasar itu dari Kemenak, beliau-beliau itu dari Kanwil, orang-orangnya Kanwil ya. Cuma dititipno sawangan kok dititipno badan areal beliau se-Jawa Timur Bapak Ibu, karena pengawas apa itu se-Jawa Timur ketepatan ditempatkan sesuai dengan domisilinya memang di Jombang, itu saja yang beda. Makanya rumahnya banyak, kantornya juga banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bil ittifaq wal hisab, saya mengikuti mukadimah Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan kepada beliau selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan. Dari beliau kenangan saya nggih, ahlan wa sahlan. Apa itu nggih? Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada beliau. Angen-angen kami nanti Bapak Ibu, beliaulah yang mendampingi kita, pengawas kita, mendampingi, ya membina, bukan berarti membinasakan, bukan, tetapi membina sebenarnya.
nggih, mpun watos. Angen-angen yang kemarin, lupa kok maju. Ngapa nggak maju? Biasa itu, oke. Biasa, dan ukuran pen tetap Bapak Ibu, Pusta, Pak Papa yang turun kita. Angen-angen teman-teman, Pak benar nyongit, mau Pak Papa memang pol yang itu. Tapi nih seru, jelas-jelas kayak gini. Memang teka-teki beliaunya, ya, teka-teki beliaunya itu penuh dengan syarat. Ya, kata-kata beliau. Begitu juga Pak Haji Agus Pamungkas Podo, ya. Karena apa? Beliau-beliaunya ini wis tahu ngadep duwe anak buah. Yo wis tahu ngadepi arek-arek. Sehingga apa? Sehingga wajar biasa beliaunya itu kalau ada sesuatu kumpul podo guru ini biasa. Karena pengawas itu ada yang gurung tahu dadi kamak, gurung tahu mulang, ada. Tetapi beliaunya ini alhamdulillah kedua-duanya tahu ngadepi guru sing dablek nggih tahu, arek sing dablek nggih tahu. Oleh sebab itu mudah-mudahan nanti kalau ada temuan lapangan kepada kalian yang baik, bukan tidak ada yang tidak baik, yang baik kita pertahankan, kita istiqomah untuk kita melaksanakan tupoksi kita. Ya inilah dunia kita sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini penilai dari Pak Haji Agus Pramantoro kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kepala MTS Ma'arif yang dihormati Bapak Haji Alif dan segenap semua dewan guru dan Bapak Haji Patoni selaku pengawas atau tim dari 2. Jadi melihat dua logo ini sekitar membetitim, satu Kemenak guri ini lah, kemana guri situ ini Nahdlatul Ulama. Jadi tidak akan kami sampai muring-muring, tidak akan kualat, tidak begitu. Tapi begini maksudnya. Jadi yang namanya PKKM sudah kami jelaskan. Bapak Ibu Kepala nanti yang calon-calon kepala harus paham sampai hari ini peraturan Menteri Agama. Jadi dua aturan khusus, yakni PMA nomor 58 tahun 2017 itu kudu dicekal dan dirubah, diadakan perubahan sedikit. PMA nomor 24 tahun 2018 itu mengatur tentang kepala. Mau di download itu bocor-bocor di. Terus khusus untuk PKKM itu ada Dirjen turunannya Menteri, berarti misalnya Dirjen Pendis nomor 111 jadi 1111 tahun 2019. Baca jadi sifatnya nasional. Jadi penjenengan nanti punya konco kepala madrasah swasta, barangkali Pak Alim dipanggil di Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, ya bodoh, nilainya PKKM bodoh, universal ini Indonesia, nasional. Nah, di situ mengatur 4 kompetensi bahwa kepala itu harus punya 1 ABCD 1 tahunan gitu, sudah ditulis dulu, bisa pengembangan madrasah dan manajerial, supervisi dan perusahaan. Ini kudu dua ini. Nah kita selaku yang ditunjuk diberikan surat tugas oleh kepala kantor Kementerian Agama menilai, dan menilai itu di dalam juknis ada telah dokumen dipasang pakai dokumen itu rapi-rapi, jelas itu lengkap lah katakanlah dulu, nggak apa-apa maju-maju dikit ya. Nah, terus kemudian observasi melihat lingkungan, tadi pagi sudah jalan-jalan saya, kemudian omong-omongan atau wawancara, presentasi takut-takut, ibu namanya siapa, ngulang apa, pernah nggak soal boga, nah nggak kisi-kisi apa enggak, itu namanya wawancara. Itu namanya 3 aspek yang harus kita peroleh. Tapi jangan lupa untuk tahun ini kami tambah 1, yakni presentasi. Jadi presentasi ini setelah ini Pak Ali Toe, Bapak Haji Lutfi cerita tentang madrasah. Itu juga rangkaian penilaian. Pak Atik, nanti saya harus punya instrumennya kayak fotokopinya di bawah sini nanti ya. Harus difoto-foto selesai, kemudian foto-foto setiap meja terus refleksi. Demikian, mohon maaf kalau ada kemajuan hari, semula gauri dewe berapa? Semula
12 sedang jenengan ngelencer itu 12 itu. Ujian tak pernah itu 12 itu. Masih ujian ya kan, repot ini di awal ya. Gak boros. Wis lah, ya. Saya itu sudah bicara pada Pak Haji Ali, tidak apa-apa Pak Ali, maju saja tidak apa-apa. Karena suatu hal mohon maaf, yang penting jalan terus dan jenengan wis ketok persiapan. Demikian, mari kita ikuti rangkaian berikutnya, mulainya Bapak Ali selaku kepala nanti bisa berdiri, nah, santai-santai, sampai rokan jual aja. Dari saya cukup sekian, instrumennya saya minta intinya suruh mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya adalah presentasi dari Bapak Kepala Madrasah terkait profil kegiatan dan prestasi serta lain-lain. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ali Thoib, disilakan. Nah, ini Bapak Dewan Guru kami, Pak Agus, Pak Fatoni, ya. Jadi dari identitas madrasah kami ini nomor SNN yang sudah dipanjangkan itu, kemudian untuk MTS Makrif 1 ini berdirinya ini pada tahun 1998 dan insya Allah pada 2004 ini perpanjangan untuk madrasah paling utama apa ya dokumen apa yang harus ada di madrasah ini? KTSP. Berarti buku induknya tidak apa-apa ya Bu? Ada dong. Berarti kuat mana buku induk sama KTSP? Buku induk dulu. Ya, baru kalau sudah ada orangnya baru membuat KTSP. Setelah itu buku induk siapa? Buku induk guru atau buku induk siswa? Ya, ya, ini ketenangan enggak? 9 jam. Ini aja, kami ada yang satu kok timbangannya cepat. Ya, aku bisa. Itu sudah digunakan. Saya banyak di sini. Dan ya ini kan di sini berapa tahun macam? mulai 2016. 16 dulu ya. 7 tahun, kamu kan sepenting mengamalkan ilmu. Kali di mana? Di sini kali di Alia. Ini saja tidak penuh ya. Yang ngajar di apa namanya? Di sini cuma 3 hari. 3 hari. Iya, katanya harus lengkap. Dan berapa jam? 1 jam. Makan saya. Selesai. Ali. Oke, kalau memang niat dikerjakan. Jam ya? Lama ya? Oke, yang tahun ini loh Pak. Buku induk kan Semuanya. Ya butuh beberapa waktu ya. jam. Oke. Maksimal 3 hari. Itu tidak harus. Oke. Bulan. Ada bonusnya oke. 3 hari. Sekarang jadi ya itu lagi jadi ini aja yang harus dibawa ketika belajar 2016 kan ini perangkat ngandel orang dokon dulu belajar apa buku pegangannya ya berarti dapat ya apa jadi kalau dengan itu LKS ini kalau teman-teman yang LKS itu hanya ringkasan dari kategori dengan satu yang NO
Itu ya. Atau 5 tahun? Sudah PK, sudah akreditasi. KTP-nya kelas 2, kelas 7 semester 2. Atau dengan menggunakan Iman pada malaikat Allah dan makhluk selain malaikat. Dokumen Isoneko, maka saya berikan kemampuan yang kepala ceknya untuk dengan cara presentasi. Nah, ini catatannya yang disampaikan Bapak Habib Thoib, materi yang digawe Pak sebut jenenge Pak Adik jelas kurang akeh. Sederhana ya, nanti ditambahi yang mana-mana foto-foto Pak Rahman, Pak Adik ya boleh mana ya? Upaya-upaya nanti masih banyak kapan bercontoh. Baik, sekarang setelah dokumen bisa beri satu saja. Neng Umi, Neng Umi Lela dari Kercerang Umi. Mengapa kok harus yang beri mereka yang bicara? Ini apa 21 ini? Iya. Pokoknya terlalu ngomong aja ini sudah ini. Ngadep nih. Halo? Ngadep. Oh, ngadep. Terlalu tinggi ini Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi bimbingan beliau tadi sesuai dengan arahan yang telah beliau ajukan kepada saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf barangkali nanti ada beberapa yang kurang di Bapak monggo sakit dijenengan tambahi. Tadi kebetulan di saya ini yang ketiga pengembangan kewirausahaan, tapi nyata hari ini tidak ada yang menyinggung kewirausahaan sama sekali. Justru yang diarahkan adalah tentang pembelajaran tentang bagaimana menjadi seorang guru di zaman milenial saat ini, modern. Langsung saja, yang pertama tadi yang beliau sampaikan, menjadi seorang guru ketika masuk kelas itu yang dibawa bukan hanya tas atau pulpen mawon, tapi juga RPP yang pertama itu harus dibawa. Terus kemudian buku sumber belajar bisa diperoleh dari LKS, buku paket atau juga dari internet. Terus kemudian yang ketiga, LKS itu hanya sekedar untuk buku latihan siswa, jadi tidak bisa dijadikan sebagai buku panduan utama. Jadi guru dituntut untuk kreatif supaya bisa mencari sumber pembelajaran yang lain agar nanti cara menyampaikan guru ke siswa itu bisa serinci-rincinya dan sejelas-jelasnya, sehingga ketika ada siswa yang bertanya kepada kita yang kebetulan itu tidak ada di LKS, maka kita bisa menjawab dengan gamblang modern. Itu yang pertama. Terus kemudian guru untuk abad ini harus bisa memanfaatkan TIK, ya, diantaranya adalah bisa membuat soal melalui Google Form, karena anak-anak di sini juga pasti semuanya mempunyai HP, jadi HP tidak hanya digunakan untuk bermain saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi mungkin nanti ada disediakan satu hari Bapak Ibu guru ini boleh mengizinkan anak-anak untuk membawa HP karena untuk kepentingan pembelajaran. Contohnya tadi seperti bisa membuat soal Google Form, tentunya Bapak Ibu guru harus memiliki email tersendiri, dan itu kalau bisa dibuat sendiri, belajar dengan Pak Ati atau Pak Iwan atau Pak Rohman yang sudah ahli di bidangnya. Selanjutnya guru kalau bisa juga mengikuti LGMP. Itu tidak hanya diperuntukkan guru yang sertifikasi, tapi juga seluruh Bapak Ibu guru untuk saat ini walaupun belum sertifikasi kalau bisa mengikuti LGMP, termasuk saya dereng. Bukan berarti tidak mau ya Bapak, tapi dereng. Terus kemudian selanjutnya
inovasi untuk guru pada abad 21, ya, terutama harus bisa mengoperasikan laptop. Nah, terutama di sekolah ini kan sudah banyak laptop yang bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Ya, berarti kita memang harus belajar dan memang harus bisa. Jadi seorang guru itu tidak hanya dituntut untuk mengajar. Kalau di abad 21 ini, arek gak usah cuma diceritain dok, tapi juga kalau bisa ditunjukkan langsung, bisa melalui video, bisa melalui internet, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Maka terus untuk jurnal mengajar yang warna hijau itu harus diisi. Kalau pulau isi ini cuma jurnal yang ada di kelas saja, Pak. Kalau di jurnal mengajarnya itu jarang. Cuma nilai mawon yang saya masukkan. Jadi tiap anak ulangan itu saya masukkan nilainya. Tapi kalau jurnal mengajarnya itu memang buat. Ya, insya Allah. Ngapunten, untuk soal, tadi kan beliaunya matur kalau soal itu harusnya bisa membuat sendiri tanpa mengandalkan BKMS. Terus kemudian Pulau sampaikan kalau biasanya di BKMS itu memang diobrati, disuruh ngambil soal di sana. Bahkan kalau misalnya kita telat, yang sana itu WA, monggo MTS Ma'arif dari membuat soal. Nah, maturi Bapak tadi, kalau bisa sekolah itu bisa membuat soal sendiri. Karena apa? Kadang itu yang ada di BKMS itu tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jadi terus dalam satu SKKD itu nggak harus semuanya diajarkan. Jadi disesuaikan saja. Nanti kalau misalnya nggak semuanya diajarkan, kita kalau membuat soal sendiri itu bisa dengan kemampuan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Tapi kalau kita ngambil di BKMS, kadang belum kita ajarkan, tapi soalnya sudah keluar. Dan apa jawaban kita? Biasanya kalau ya udah dikerjakan saja semampunya. Kalau masalah salah bener ya wis iku rezeki-rezekinya. Nah, kalau membuat soal sendiri untuk madrasah kecil seperti madrasah kami ini mungkin memang biayanya terlalu besar. Jadi kayaknya kalau membuat soal sendiri kaduse dereng saged. Mungkin kalau yang UTS mawon membuat soal sendiri, tapi kalau ujian pas dan PAT kayaknya belum. Kaduse mungkin ibu bapak ini. Tapi BTS-nya Dan membuat sendiri kan? BTS-nya membuat sendiri. Cuma yang PAS sama PAT-nya mau yang ambil dari sana. Mungkin ada tambahan habis. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Bapak atas arahannya. Mudah-mudahan nanti kami bisa menindaklanjuti supaya nanti kami sebagai seorang guru bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa memajukan madrasah. Dan madrasah ini madrasah tengah kota, tapi kok muridnya di lagi jalan matur Bu, ini sana di sebelah ini. Masa gurunya anaknya sekolahnya nang jowo lah, seolah-olah kita tidak percaya dengan sekolah kita sendiri. Kelas 5, tapi kembali lagi ke anaknya dia Pak. Kalau anaknya kersa dia monggo, kalau anaknya bukan kersa dia ngaku. Karena sampai guru-guru gini dia anaknya kalau ada kafe. Karena ini Pak, karena Bapak Agus ngomong tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sarannya Pak Gus apa? Sarannya Pak Gus apa? Jadi ya, apa tadi sarannya? Sarannya, oke itu tadi kalau masuk ke kelas itu tadi, itu enggak hanya bawa di PLS saja, kalau bisa LTP-nya bawa sekalian, karena bisa menggunakan buku yang lain. Satu, dua. Yang kedua, membawa jurnal mengajar. Tiga. Mengajar itu harus diisi semuanya. Tiga. Bawa pulpen, bawa tas. Bawa HP, Bapak. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi itu saya lihat bagus-bagus semua ini sudah. Jadi buku induknya juga bagus, kemudian apa namanya ijazahnya juga tertata 1997 itu masih dokumentasi bagus gitu ya.
Jadi itu benar. Ada beberapa yang memikirkan tentang kita buat kita buat pakai emis. Saya juga tidak tahu emis itu datanya itu yang lagi ada sekarang atau tahun-tahun lalu itu ada. Nek tahun-tahun lalu tidak ada, ya jangan dipakai gitu, Tapi tadi itu alhamdulillah sudah salaman ya. Jadi alhamdulillah sudah salaman. Hanya ada kurang 2 ya tadi itu ya. Yang belum ditulis itu kan 2 ya. 2 buku tapi. Itu diselesaikan 2 bulan ya. 3 bulan. 2 bulan atau 3 jadi sehingga semakin depan kita bisa semakin berkembang dan menjadi guru-guru yang berdedikasi dan berprofesi. Untuk berikutnya terakhir yaitu doa, nanti akan kami serahkan kepada Bapak Asmadi. Sebelumnya saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah yassir lana umurana umur dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.